Assalamualaikum. Kisah kali ini tentang jangan membuat seseorang berputus asa terhadap rahmat Allah. Kisah seorang ahli ibadah yang berkata kepada orang yang selalu berbuat dosa, "Demi Allah, Allah tidak akan mengampunimu." Maka kemudian gugurlah amalnya orang yang ahli ibadah ini. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, dua orang dari Bani Israel memiliki sifat yang sangat berbeda. Salah satunya berbuat dosa dan yang satunya lagi bersungguh-sungguh dalam beribadah. Orang yang bersungguh-sungguh beribadah ini senantiasa melihat yang satunya berdosa, maka ia berkata, 'Berhentilah.' Suatu hari ia mendapatinya berbuat dosa, maka ia berkata, 'Berhentilah.' Si pelaku dosa menjawab, 'Biarkan aku dan Robku, apakah engkau diutus untuk mengawasiku?' Si ahli ibadah berkata, 'Demi Allah, Allah tidak akan mengampunimu.' Atau ia berkata, 'Allah tidak akan memasukkanmu ke dalam surga.' Maka ruh keduanya dicabut, lalu keduanya berkumpul di hadapan Rob seluruh alam. Allah bertanya kepada si ahli ibadah, 'Apakah engkau tahu tentang aku? Ataukah engkau kuasa atas apa yang ada di tanganku?' Allah berfirman kepada si pelaku dosa, 'Pergilah dan masuklah ke dalam surga dengan sebab rahmatku.' Lalu Allah berfirman kepada yang satunya lagi, 'Bawalah oleh kalian orang ini ke neraka.'" Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, "Demi Rob yang jiwaku berada di tangannya, sungguh ia hanya mengucapkan satu kata, namun membinasakan dunia dan akhiratnya." Hadis riwayat Abu Daud, juz 2 halaman 625 Kitab Al-Adab. Hikmah kisah ini antara lain yang pertama bahwa Allah mengampuni semua dosa tanpa taubat bila Dia menghendaki. Tidak boleh seorang pun untuk memastikan selain daripada itu. Ulama berpendapat bahwa barang siapa yang mati dalam keadaan bertauhid, maka ia masuk ke dalam surga, dan barang siapa mati dalam keadaan musyrik, maka ia masuk ke dalam neraka. Dan apabila seorang yang bertauhid itu melakukan dosa besar, lalu ia bertaubat dan Allah menerima taubatnya, jadilah maksiat itu seolah-olah tidak pernah dikerjakannya. Apabila ia tidak bertaubat lalu menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kemaksiatan itu, maka ia berada dalam kehendak Allah. Apabila dikehendaki, maka ia dimasukkan ke dalam surga tanpa disiksa, dan apabila dikehendaki, maka ia diazab sesuai dengan kadar dosanya, baru kemudian dimasukkan ke dalam surga. Dari Ubadah bin As-Samit bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kemarilah, berbaiatlah kepadaku bahwa kalian tidak akan menyekutukan Allah dengan sesuatu, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak-anak kalian, tidak menyebarkan berita bohong yang kalian ada-adakan antara tangan dan kaki kalian, dan kalian tidak mendurhakaiku dalam perkara yang ma'ruf atau perkara yang baik. Barang siapa di antara kalian menepati baiat ini, maka Allah lah pemberi ganjarannya. Barang siapa di antara kalian melanggar sesuatu darinya, lalu dibalas karenanya di dunia, maka itu merupakan kafarah atau penghapus dosa baginya. Dan siapa yang melakukannya lalu Allah menutupinya, maka urusannya diserahkan kepada Allah. Jika berkehendak, maka Allah akan menyiksanya, dan jika berkehendak, maka Allah juga akan memaafkannya." Ubadah berkata, "Aku pun membaiat beliau atas dasar ini." Hadis riwayat Bukhari, juz 4 halaman 239 Kitab Manaqibul Ansor. Dalil tersebut menunjukkan bahwa pengampunan Allah terhadap dosa apapun yang dikehendakinya dan kepada siapapun dari hambanya yang dikehendakinya. Dan hikmah yang kedua adalah bahwa tidak boleh seorang pun memastikan hukum yang menjadi hak khusus bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh seorang pun membuat orang lain berputus asa dari rahmat Allah. Karena kalau sampai seorang membuat orang lain putus asa atas rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka orang tersebut adalah manusia yang terpedaya dan sombong, sehingga ia bersikap angkuh terhadap makhluk lain, tidak mau melihat kelebihan orang lain, dan akhirnya ia mempersempit atas orang lain
apa yang telah diluaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu rahmatnya. Hikmah yang ketiga bahwa kisah ini menunjukkan perlunya menjaga lisan dari mengucapkan sesuatu yang dapat membinasakan di dunia dan di akhirat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya seseorang mengucapkan suatu kata yang diridai Allah, ia tidak menyangka bila ucapan itu menyebabkan Allah mengangkatnya hingga beberapa derajat. Dan sesungguhnya seseorang mengucapkan satu kata yang dimurkai Allah, ia tidak menyangka bila ucapan itu menyebabkannya dilemparkan ke dalam neraka jahanam." Hadis riwayat Bukhari juz 4 halaman 136 kitab Ar-Riqaq. Imam An-Nawawi rahimahullah berkata bahwa para ulama sepakat bahwa melaknat individu adalah haram. Yang dibolehkan itu adalah melaknat sifat-sifat tertentu, bukan individunya. Hikmah yang ketiga bahwa manusia masuk surga berkat rahmat Allah semata. Ini dikuatkan oleh hadis, amalan seseorang tidak akan memasukkannya ke dalam surga. Kemudian mereka bertanya, tidak pula engkau wahai Rasulullah? Beliau menjawab, tidak pula aku, kecuali jika Allah meliputiku dengan karunia dan rahmatnya. Hadis riwayat Bukhari juz 4 halaman 7 kitab Al-Marda. Meski demikian, seseorang harus tetap mengerjakan amal-amal soleh yang dengannya ia berhak mendapatkan rahmat. Sebagaimana firman Allah, rahmatku meliputi segala sesuatu, maka akan aku tetapkan rahmatku untuk orang-orang yang bertakwa, yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami. Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 156. Wallahu a'lam bishawab. Sekian kisah kali ini, semoga kita dapat mengambil hikmahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.